Fahri Hamzah mengungkap bahwa PKS menolak mendukung Prabowo pada saat mau mengajukan diri sebagai calon presiden. Ya, lebih berat mendukung Anies Baswedan, PKS rela menolak Prabowo Gibran. Ya, namun demikian yang menang sekarang adalah Prabowo. Mengungkap tentang Ustadz Salim yang menolak mendukung Prabowo pada saat mau mencalonkan diri sebagai presiden, ya. Tentunya ini sebelum Gibran bergabung, ya. Prabowo pertama kali berkunjung ke PKS untuk meminta dukungan dari PKS, namun Ustadz Salim Segaf Al-Jufri lebih memilih berat kepada Anies Baswedan. Ya, dengan demikian maka bisa jadi Partai Gelora menolak PKS bergabung dengan Prabowo Gibran, karena seperti kita ketahui bersama bahwa Fahri Hamzah baru saja mengungkap pada saat Prabowo meminta dukungan dari PKS namun ditolak oleh Ustadz Salim Segaf Al-Jufri. Ya, pantas saja Gelora menolak PKS bergabung. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat manifesto kelahiran Partai Gelora, itu salah satu partai pengusung Prabowo Gibran yakni Partai Gelora menolak PKS gabung pemerintahan ke depan yakni Prabowo Gibran. Iya. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfud Siddiq, narasi adu domba memang kerap berhembus dari PKS. Oleh karena itu, dengan tegas ia menyatakan Partai Gelora menolak jika PKS hendak gabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Mahfud Siddiq pada Minggu 28 April 2024 mengatakan, kita tentu masih sangat mengingat bagaimana di tahun 2019 ketika Pak Prabowo dan Presiden Jokowi melakukan rekonsiliasi. Saat itu Pak Prabowo mendapat serangan luar biasa kencang sekaligus mendapat cap sebagai pengkhianat. Narasi adu domba itu kan sumbernya dari kalangan PKS, tegas Mahfud Siddiq. Berikutnya Mahfud Siddiq juga mengingatkan pada Pilpres 2024 yang lalu bagaimana PKS menyerang sosok Prabowo Gibran terutama dalam masa kampanye. Mahfud Siddiq mengatakan dengan narasi-narasi ideologis. PKS menyerang Prabowo Gibran. Apakah bisa semudah itu dengan alasan Pilpres selesai, lantas partai yang garang menyerang dapat langsung bergabung? Jika pada akhirnya PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, menurut Mahfud Siddiq, PKS bisa terbelah dengan masa ideologisnya. Di sisi lain PKS tampak agresif melakukan pendekatan dengan Prabowo Subianto sang presiden terpilih. Bahkan belum lama ini PKS mengundang Prabowo pada kegiatan silaturahminya. Namun dengan alasan ada kegiatan lain, Prabowo tidak hadir dalam acara halal bihalal dan silaturahmi tersebut. Sikap politik PKS yang terus mencoba mendekati presiden terpilih banyak yang menafsirkan partai tersebut ingin gabung dengan Prabowo dalam pemerintahan. Sehubungan dengan hal ini, Abu Bakar Al-Habsyi, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera PKS, secara diplomatis mengungkapkan ingin ikut membangun Indonesia. Pernyataan ini seolah menjadi kode bahwa PKS ingin masuk pemerintahan Prabowo Gibran ke depan.
Iya, betul. Abu Bakar Al-Habsyi pada Sabtu 27 April 2024 mengatakan, kita sudah 2 periode pemerintahan berdiri di luar. Tentu dengan pengalaman ini ke depan kita ingin ikut berbuat untuk membangun bangsa Indonesia. Ya, ini adalah merupakan sekjen daripada PKS ya, bahwa sudah 10 tahun berada di luar pemerintahan alias di oposisi, maka ya boleh dikata garing ya, tidak ada pemasukan. Oleh karenanya PKS ingin ikut membangun bangsa, ya artinya juga ikut kebagian duit negara begitu ya bro ya, mungkin seperti itu ya. Partai Gelora menolak PKS gabung pemerintahan Prabowo. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa ya mau di luar ataupun di dalam pemerintahan, PKS sudah berpengalaman selama 10 tahun dan kenyataannya Prabowo tidak hadir di dalam harlah PKS. PKS ya. ada katakan mau di dalam maupun di luar itu bukan hal yang sulit buat kami. Hal yang sulit begitu ya. Ya, artinya kami sudah terbiasa. Tinggal permasalahannya adalah kita pengen kebersamaan setelah Nasdem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti akan didatangi. Kita berharap gitu toh. Ya itu kita tunggu saja. Saya sudah komunikasi dengan beliau. Sudah detail apa semua, tapi hari ini beliau ada acara halal bihalal keluarga. Oh, halal bihalal keluarga begitu ya. Ya, itu artinya Prabowo menolak hadir di acara PKS ya, tentu saja ya. Karena Prabowo juga barangkali masih sakit hati dengan PKS, di mana ditolaknya Prabowo pada saat mau Nyapres 2024 ini. Dan begitu serangan masif yang dilakukan oleh PKS kepada Prabowo Gibran di dalam ya kampanye Pilpres 2024 ini. Dan mungkin sakit hati juga Prabowo dikata pengkhianat setelah PKS mengatakan Prabowo pengkhianat dan menolak diajak mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024 itu. Kini PKS ngemis-ngemis ingin minta jatah menteri. Hah? Ada yang mengatakan Pak Prabowo pengkhianat saat acara kampanye Akbar Anies Baswedan. Yang benar, coba kita pastikan. 3 hari 3 malam saya nggak tidur jagain kotak suara Prabowo. Tapi saat ini saya nyatakan Prabowo itu pengkhianat Pak Anies. Dia mengkhianatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama para petani. Di saat petani kekurangan air, kekurangan uang, kekurangan lahan untuk mengolah sawah ladang mereka, Prabowo membabat hutan di sana Pak Anies. Jadi saya tahu Prabowo itu adalah seorang pengkhianat. Jadi saya meminta kepada Pak Anies, apa jaminan Pak Anies agar jangan mengikuti langkah-langkah Prabowo menjadi pengkhianat di negara ini. Ya ampun mas harus sebegitunya ya mencari perhatian di depan Pak Anies Baswedan sampai mengatakan Pak Prabowo pengkhianat. Pengkhianat ya. Memangnya Pak Prabowo itu berkhianat kepada siapa? Ayo, kepada siapa? Dan berkhianat seperti apa? Apa berkhianat kepada mas pribadi, kepada kelompok mas, atau kepada masyarakat Indonesia? Menurut saya sih Pak Prabowo itu tidak seperti itu orangnya mas. Pak Prabowo baik, sangat komitmen dengan janji. Iya. Malah yang suka berkhianat itu junjungan emas. Anies ya. Atau jangan-jangan ini sebuah settingan. Oh, settingan gitu ya. Kampanye itu. Biar di situ muncul sosok pahlawan. Siapa pahlawannya? Iya. Coba kita pastikan. Dan itu menurut saya ungkapan yang selama ini sering kami dengar tapi di ruang tertutup. Iya. Dalam pertemuan-pertemuan ungkapan itu sering sekali kami dengar. Memang tidak diungkapkan di ruang terbuka. Iya. Dan tadi sebetulnya sempat ada proses tarik-menarik tuh. Karena dia minta bicara dan diberi kesempatan bicara. Kita akan konsisten memperjuangkan rakyat kebanyakan. Apalagi perjuangan kami selama ini adalah perjuangan rakyat. Kami tegaskan bahwa ini adalah semangatnya perubahan untuk mereka yang kecil supaya bisa jadi besar tanpa mengecilkan yang besar. Gimana? Sudah muncul kan pahlawannya seperti apa? Anies Baswedan. Kalian bisa nilai sendirilah. Iya. Seperti apa pahlawannya? Top kan? Mantap. Dan alasan lain Prabowo tidak mau ya didukung oleh PKS lagi dikarenakan kekalahan Pilpres
2014 silam. Prabowo mengaku menyesal kalah pada Pilpres 2014 dan 2019 karena kehadiran PKS. Menurut Prabowo, adanya PKS membuat kelompok-kelompok radikal dan intoleran merapat kepada dirinya. Hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat kepada dirinya semakin menurun. Itulah ya daripada